Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Grandmaster Mikhail Tal melawan Grandmaster Konstantin Klaman. Permainan ini terjadi pada tanggal 11 Februari tahun 1957 di Moskow, Rusia. Oke, baiklah kawan-kawan, langsung ke permainan. Di sini Mikhail Tal sebagai putih dan Klaman memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4, dibalas hitam C5. Ini pembukaan Sicilian defense ya guys. Dilanjut kuda putih ke F3, diikuti kuda hitam ke C6, mengontrol peta E5. Putih pion D4 mengajak pertukaran pion dan dimakan saja oleh hitam dengan pion C5. Putih memakan pion dengan kuda F3, lalu hitam mengeluarkan kudanya ke F6, mengancam pion E4. Putih mengeluarkan kudanya ke C3, melindungi pion, dan hitam memajukan pionnya ke D6, membuka diagonal bishop. Putih bishop ke G5 mengancam kuda, lanjut hitam bishop ke D7, jaga-jaga kalau putih menggerakkan bishopnya ke B5. Putih mengaktifkan queen ke D2 sekaligus mensupport bishop, dibalas kuda hitam makan kuda D4, putih makan kuda dengan queen D2, lalu hitam menggerakkan queennya ke A5, mengancam bishop G5 sekaligus membuat pin kuda. Tanpa ragu, putih memakan kuda F6 dan dimakan oleh pion G7 sekaligus persiapan bishop ke G7. Putih rokade pendek dibalas benteng ke C8 mengontrol file C. Dilanjut putih pion ke F4, lalu hitam benteng ke G8 mengancam pion G2. Putih memajukan pionnya ke G3, dilanjut hitam pion ke E6. Coba saya analisis. Jika Tal memakan pion F6, maka bishop akan ke G7. Queen menyelamatkan diri, lalu bishop memakan kuda. Pion memakan bishop, dan queen makan pion. Tentu saja, posisi putih sangat rawan ya kawan-kawan. Oke, kembali ke permainan. Oleh sebab itu, Tal tidak memakannya dan memilih menggerakkan bishop ke H3, menghubungkan benteng. Dijawab hitam dengan queen ke C5, jak pertukaran queen. Putih memilih memundurkan queennya ke D2, dilanjut hitam pion ke B5 dengan ide mengancam kuda. Putih menggeser benteng ke S1, membuat setengah ancaman ke raja. Hitam memajukan pion ke B4 sesuai rencana. Putih memundurkan kuda ke E2. Direspon hitam dengan queen ke C4, mengancam pion A2 dan pion E4. Putih menggeser raja ke B1, menjaga pion yang sangat penting ini. Dibalas hitam makan pion E4, putih memajukan kuda ke D4 dengan tempo mengancam queen. Di sini hitam memundurkan queennya ke B7 sekaligus mensupport pion B4. Dilanjut queen ke D3 mengancam pion H7. Dibalas bishop ke E7. Putih memakan pion H7 sekaligus mengancam benteng, sehingga hitam menyelamatkan benteng ke F8. Permainan dilanjutkan dengan bishop putih ke G4 dengan ide bermanuver ke H5, lalu menyerang pion F7. Hitam menggerakkan queen ke C7 membantu penyerangan. Putih menyelapkan raja ke A1, dibalas hitam dengan pion ke F5 mengancam bishop, sekaligus ingin menempatkan bishop di F6 membantu penyerangan. Putih tidak gentar sedikit pun, bahkan memakan pion F5. Tentu saja dimakan oleh pion E6. Melihat semua perwiranya sudah terbuka, Tal memulai serangan brutalnya, dimulai dengan benteng pukul bishop E7. Direspon raja makan benteng, putih melanjutkan serangan dengan benteng ke E1, skak, raja ke D8. Putih menambah gempuran dengan queen ke H4, jalan satu-satunya hanya dengan menutup skak dengan pion F6. Putih menekan lagi dengan queen ke H6, mengancam benteng. Hitam mengabaikan ancaman tersebut dan fokus menyerang dengan queen A5. Putih mencoba mengusir queen dengan kuda ke B3. Dilanjut hitam menggeser queen ke D5 dengan ide skakmat queen di D1 atau H1 jika sewaktu-waktu benteng meninggalkan penjagaan. Putih melanjutkan serangan dengan memakan benteng F8, otomatis raja lari ke C7. Tal semakin beringas dengan memakan pion F6. Hitam mencoba peruntungan dengan memancing benteng ke E8. Tal mengantisipasinya dengan benteng ke C1. Lalu hitam bishop ke A4 menekan kuda 2 kali. Tal mengajak pertukaran queen, namun pertukaran ditolak dan hitam memundurkan queen ke B7. Tal melanjutkan serangan dengan benteng ke D1,
menekan pion D6 2 kali. Hitam lalu menggerakkan benteng ke E6 untuk menjaga pion. Lanjut putih menggerakkan queen ke C4, skak benteng. Dan di sini Grandmaster Klaman menyerah karena merasa kalah personil dan kalah di posisi. Jika dilanjutkan, andai raja ke D7, maka kuda putih akan ke C5, skak queen. Bagaimana kawan-kawan? Partai yang sangat brutal dan jenius telah disajikan oleh sang raja pengorbanan, Mikhail Tal. Jika kawan-kawan suka video-video analisa catur seperti ini, silahkan subscribe channel ini ya, dan jangan ketinggalan nyalakan loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam chess.